Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Oktaviani Nasrul. Saya mahasiswa Sistem Informasi dari Universitas Putra Indonesia YPTK Padang. Tugas ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah Analisis Proses Bisnis. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah topik, yaitu Business Activity Model atau biasa disingkat dengan BAM. Adapun pokok bahasannya meliputi yang pertama A. Pengertian Business Activity Model. B. Mengapa menggunakan Business Activity Model. C. Jenis-jenis aktivitas utama dalam Business Activity Model. D. Contoh Business Activity Model atau BAM. Jadi, pokok bahasan yang pertama adalah A. Pengertian Business Activity Model atau BAM adalah salah satu teknik analis bisnis yang dapat digunakan untuk menemukan celah dan tumpang tindih antar aktivitas, meningkatkan peluang bisnis atau mengatasi aspek kompleks atau aktivitas bisnis secara mendalam. Seperti yang diketahui oleh setiap analis bisnis, mendefinisikan organisasi, proses bisnis atau transformasi bisnis bukanlah proses yang sederhana. Pemodelan aktivitas bisnis adalah alat yang akan membantu membuat diagram alir aktivitas bisnis tingkat tinggi. Business Activity Model adalah salah satu alat untuk memecah bisnis menjadi berbagai komponennya dan untuk merencanakan aktivitas tingkat tinggi dan kekhawatiran yang menyusunnya. Pokok bahasan yang kedua adalah B. Mengapa menggunakan Business Activity Model? Secara sederhana, bisnis adalah jumlah aktivitas yang diperlukan untuk menjual produk atau menyediakan layanan. Sebagai seorang ahli strategi, analis bisnis atau pemimpin perusahaan, jika tidak mendefinisikan aktivitas-aktivitas ini atau interdependensi logisnya, kita akan kebingungan saat membuat keputusan strategis. Business Activity Model ini yang akan membantu kita untuk menentukan semua aktivitas terkait yang terjadi dalam bisnis untuk membuat keputusan strategis yang sukses. Setelah itu, kita dapat memplot peta konseptual ini akan jauh lebih mudah untuk mengidentifikasi kesenjangan atau tumpang tindih antara aktivitas dan bahkan kelemahan logis dalam hubungan aktivitas organisasi. Oleh karena itu, Business Activity Model ini yang akan membantu kita mengetahui peluang peningkatan bisnis. Selanjutnya, pokok bahasan yang ketiga yaitu C. Jenis-jenis aktivitas utama dalam Business Activity Model. Yang pertama adalah Do. Do aktivitas merupakan inti dari Business Activity Model. Do adalah aktivitas utama atau bisnis utama. Contoh dari jenis kegiatan Do adalah penjualan barang atau jasa pengiriman. Do adalah aktivitas yang menjadi alasan utama keberadaan bisnis apapun. Dalam model aktivitas bisnis, hanya boleh ada satu atau dua aktivitas Do. Itu karena unit bisnis idealnya tidak memiliki lebih dari satu atau dua kegiatan bisnis utama. Yang kedua ada enable atau aktifkan. Enable atau aktifkan adalah aktivitas dalam aktivitas pengaktifan yang memastikan bahwa sumber daya, karyawan, alat, dan lain-lain tersedia untuk aktivitas kegiatan. Aktivitas ini mungkin membutuhkan staf baru untuk direkrut, produk yang akan dipesan, atau kursus pelatihan untuk dikembangkan. Yang ketiga ada plan atau perencanaan, yaitu kegiatan prasyarat sebelum kegiatan dilakukan dan pengaktifan kegiatan. Kegiatan plan termasuk menentukan kebutuhan karyawan atau sumber daya, mengidentifikasi pemasok untuk bisnis, mengidentifikasi bahan baku yang ideal, atau merencanakan kebutuhan infrastruktur. Yang keempat ada monitor. Monitor atau pantau adalah aktivitas bisnis utama terhadap kinerja yang diharapkan yang ditetapkan dalam aktivitas rencana, memantau penjualan bisnis, omset, kualitas produk, atau standar layanan pemantauan adalah contoh kegiatan monitor. Yang kelima ada kontrol.
Mengontrol input, output, dan operasi adalah bagian dari langkah aktivitas kontrol dan membentuk aktivitas akhir. Kegiatan pengendalian menetapkan arah untuk mencapai harapan setelah mempertimbangkan hasil kegiatan pengukuran dalam fase monitor. Seperti contoh, ketika Anda menemukan bahwa mobil yang Anda kendarai terlalu banyak bergerak ke kanan, Anda mengarahkannya kembali ke jalur. Sementara aktivitas monitor sebanding dengan mata Anda yang mendeteksi penyimpangan. Aktivitas kontrol adalah tangan Anda yang menggerakkan roda kemudi untuk melakukan tindakan korektif. Selanjutnya pada pokok pembahasan yang terakhir yaitu D, contoh pemodelan Business Activity Model. 1. Doing, membuat usaha catering. Untuk membuat bisnis catering, harus mempunyai faktor pendukung seperti A, merekrut karyawan atau SDM. Dalam hal perekrutan pegawai, diantaranya juru masak yaitu 3 orang yang bertugas membuat masakan dan penyajiannya, 2 orang bertugas mencari bahan makanan, mengantar pesanan, dan melakukan perekrutan tenaga kerja apabila membutuhkan. B. Membeli peralatan dapur. Tentu saja dalam usaha catering tidak terlepas dari peralatan dapur. Jadi kita harus menyiapkan selengkap-lengkapnya peralatan dapur agar hasilnya lebih memuaskan. C. Manajerial. Misalkan bisnis ini dimiliki bersama dengan sistem bagi modal, bisnis ini dikelola secara bersama-sama dan tiap orang mempunyai tugas masing-masing. Misalnya terdiri dari 5 orang. D. Mempunyai transportasi untuk mengantar catering. Tentu saja, pada usaha catering ini tidak terlepas dari pesanan online atau delivery. Jadi, peran transportasi di sini untuk membantu melancarkan pesanan agar cepat sampai kepada konsumen. Yang kedua ada enabling. Aktivitas enabling hampir sama dengan aktivitas doing, yaitu A. Melakukan perekrutan pegawai yang misalkan terdiri dari 5 orang, yang 3 diantaranya bertugas untuk membuat masakan dan penyajiannya, 2 orang bertugas mencari bahan masakan, serta mengantarkan pesanan, dan juga melakukan perekrutan tenaga kerja apabila dibutuhkan. B. Membeli peralatan dapur yang lengkap untuk mendukung kegiatan bisnis catering agar mencapai hasil yang maksimal dan memuaskan. C. Membeli alat transportasi, baik sepeda motor atau kendaraan roda 4 untuk pengantaran catering ke tempat konsumen. Yang ketiga ada planning atau perencanaan. Dalam bisnis catering harus mempunyai perencanaan kegiatan bisnis, diantaranya A. Merencanakan menu catering. Misalkan ada 4 jenis catering, mulai dari harga yang paling rendah hingga harga yang paling tinggi, serta disesuaikan di setiap jenisnya. B. Merencanakan takaran bumbu atau penyajian, misalkan komposisi pada menu catering yang kita buat. C. Merencanakan target pasar, yaitu seluruh kalangan masyarakat yang ingin berefisien waktu dan tenaga, pesaing kita dari perusahaan catering lainnya. D. Merencanakan packing agar terlihat menarik, misalkan menambahkan desain yang unik agar menarik perhatian konsumen atau pembeli. Yang keempat ada monitoring, yaitu memantau harapan yang ingin dicapai dalam 1 bulan pertama, misalkan 10 konsumen untuk melihat respon dari pasar terhadap catering yang baru merintis. Apabila dalam 1 bulan bisa lebih dari 10 konsumen, maka dapat diramalkan peluang bisnis catering ini ke depannya dapat lebih maju. Yang kelima ada controlling, yaitu mengontrol target yang telah dibuat. Misalkan, target yang kita buat tidak tercapai, maka semua aktivitas perlu dievaluasi, termasuk kegiatan monitoring. Tindakan kontrol seperti pertimbangan harga pada setiap jenis catering, mereview target atau menyediakan pelatihan tambahan bagi staf. Jadi itu saja materi dari tugas saya yang dapat saya sampaikan.
Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.